Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Hari ini kita belajar mengenai materi teks laporan percobaan. Target pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 4. Pertama, mengenal pengertian teks laporan percobaan. Kedua, mengenal ciri-ciri teks laporan percobaan. Ketiga, mengenal struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Dan keempat, menyimpulkan hal-hal penting dari teks laporan percobaan. Kita bahas pengertian. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Ciri-ciri teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama, merupakan hasil percobaan atau pengamatan. Yang kedua, bersifat objektif atau fakta. Jadi, hal-hal yang disampaikan atau dituliskan pada teks laporan percobaan harus bersifat fakta. Nah, ketika Ananda melakukan suatu percobaan dan hasilnya tidak sesuai dengan yang Ananda inginkan, maka Ananda tidak boleh menuliskan apa-apa yang Ananda inginkan dalam teks laporan percobaan. Karena semua hal yang ditulis harus merupakan fakta, hasil dari uji coba tadi, hasil dari laporan percobaannya. Yang ketiga, berurutan atau sistematik. Nah, hal-hal yang disampaikan pada teks laporan percobaan harus berurutan, mulai dari langkah pertama sampai hasil percobaannya. Keempat, menggunakan bahasa baku. Kelima, menggunakan data yang lengkap yang mendukung uji coba yang dilakukan. Keenam, bentuk teks laporan percobaan harus menarik dan interaktif. Unsur-unsur penting isi teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan, unsur 5W1H harus terangkum. Apa saja itu? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa percobaan yang dilakukan? Siapa yang melakukan percobaan? Di mana percobaan dilakukan? Kapan percobaan dilakukan? Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Dan bagaimana hasil dari percobaan tersebut? Nah, ketika Ananda akan membuat suatu teks laporan percobaan, maka Ananda harus memastikan unsur 5W1H ini ada di dalamnya. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Ini merupakan struktur secara umum dari teks laporan percobaan. Struktur secara umum ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama, pernyataan umum, dan yang bagian kedua adalah uraian. Pada pernyataan umum, itu berisi hal-hal umum mengenai apa yang akan dicobakan. Bisa berupa latar belakang mengapa percobaan tersebut dilakukan, apa pentingnya melakukan percobaan tersebut. Nah, pada bagian kedua berisi uraian. Uraian ini bersifat sistematik, berurutan, berisi langkah-langkah percobaan dan hasil percobaannya. Berikut sistematika secara rinci bentuk teks laporan percobaan. Pada bagian pertama itu ada bagian pendahuluan yang berisi judul laporan percobaan, objek percobaan, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan percobaan, bahan dan alat yang digunakan saat percobaan. Pada bagian kedua, bagian isi, itu berisi langkah-langkah percobaan dan hasil percobaan. Ini dituliskan secara sistematik dimulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir dan hasil dari percobaan yang Ananda lakukan. Bagian terakhir yaitu bagian penutup yang berisi simpulan dan daftar pustaka. Apa teori-teori yang Ananda gunakan untuk melakukan percobaan ini? Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, mengenalkan aspek umum. Hal-hal umum yang Ananda sampaikan akan ada di teks laporan percobaan. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti kata ketika, maka, dan lalu. Nah, kata-kata tugas hubungan logis ini akan ada dalam teks laporan percobaan Ananda. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif, contohnya memotong atau mencampurkan. Nah, kata kerja aktif ini memiliki ciri berawalan me dan berawalan ber, atau si pelaku sedang melakukan atau melakukan kegiatan tersebut.
Yang keempat, menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Nah, dalam teks laporan percobaan akan banyak ditemukan istilah-istilah khusus istilah-istilah khusus ilmiah, keilmuan yang Ananda lakukan percobaan. Yang kelima, terdapat urutan kegiatan. Misalnya pertama, kedua, ketiga, sesuai dengan langkah-langkah percobaan Ananda. Keenam, terdapat kata benda seperti pipet tetes, tabung reaksi, atau bahan dan material yang Anda gunakan saat melakukan percobaan. Dan terakhir, menggunakan kata bilangan ukuran akurat. Misalnya menggunakan 2 sendok teh, jadi ukurannya akurat pada teks laporan percobaan. Laporan ini berjudul Laporan Percobaan Pemanis Buatan dalam Minuman Kemasan Sari Tebu. Objek percobaan yaitu minuman kemasan sari tebu. Pelaku percobaan Ike Permatasari. Tempat dan waktu percobaan Laboratorium SMP Negeri 78 Jakarta. Waktu percobaan 18 Januari 2019 dengan tujuan untuk mengetahui kandungan pemanis buatan dalam minuman kemasan merek sari tebu. Selanjutnya ada bahan dan alat yang digunakan saat percobaan dan ada langkah-langkah atau cara percobaan. Nah, langkah-langkah ini harus berurutan secara sistematis dari langkah pertama yang dilakukan hingga langkah terakhir. Selanjutnya ada hasil percobaan. Nah, pada hasil ini kita bisa menuliskan hasil yang kita dapatkan. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.